Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan CSS. Jadi CSS itu adalah CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. CSS itu gunanya untuk mengedit HTML yang sudah kita buat. Dan cara memanggil CSS itu terdapat 3 cara. Yang pertama internal, yang kedua eksternal, dan yang ketiga inline. Jadi saya akan menjelaskan cara pemanggilan CSS dan project simple dengan menggunakan CSS. Seperti biasa, yang harus teman-teman lakukan adalah membuat folder baru, kemudian buka dengan Visual Studio. Kemudian di sini teman-teman bisa bikin new file, misalnya internal css.html. Kalau sudah, teman-teman bisa bikin basic HTML-nya, dasarnya. Nah, cara memanggil CSS yang pertama adalah dengan cara internal, yaitu kode CSS internal diletakkan di dalam head, jadi bukan di body. Pada halaman kita, CSS-nya diletakkan di dalam head sini. Namun CSS internal ini hanya aktif atau hanya berefek pada satu halaman saja. Jadi misalnya teman-teman punya 5 file atau 5 halaman. Jika teman-teman menggunakan satu internal CSS, maka yang berefek hanya satu file atau satu halaman saja. Jadi kekurangannya internal CSS seperti itu. Sini teman-teman bisa tulis style, kemudian di sini teman-teman bisa tulis type dan ketik tag/css, kemudian enter. Nah, di dalam sini teman-teman bisa ngedit tag-tag HTML teman-teman di dalam sini. Misalnya kita buat H1, kemudian sini saya akan membuat ini project tentang berita. Kemudian kita bikin news terkini. Kita lihat show previewnya. Kemudian kita akan menambahkan gambar di bawah news terkini. Misalnya kita cari gambar kita akan beri gambar yang ini. Kita bisa save image as, kita download, kemudian kita cari lagi deh website beritanya. Sambil menunggu, kita akan memasukkan gambar banjir terlebih dahulu. Jangan lupa bikin folder lagi biar agak rapi. Kita pindahkan ke dalam. Lalu kita masukkan gambarnya yang menggunakan img. Kemudian / image, kemudian banjir. Ini gambarnya
akan saya perbesar ini. Setelah ini kita akan, biasanya di berita itu setelah judul kemudian gambar kemudian ada beritanya, yaitu dengan paragraf. Kita akan menulis P sini. Kemudian untuk teksnya kita akan biarkan random saja. Kita menggunakan Loren 50. Nah, Loren ini adalah teks random jika teman-teman ingin mengetes paragraf teman-teman atau tulisan teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ngetes doang, teman-teman bisa pakai teks Loren ini, kemudian tulis berapa kalimat yang teman-teman mau. Coba kita ulang. Misalnya di sini kita ingin menggunakan Loren kemudian 100, maka akan keluar 100 kalimat kurang lebih di sini. Kemudian kita akan langsung style menggunakan CSS-nya. Kita yang pertama akan mengubah tag H1 ini. Kita bisa tulis H1 di sini. Kemudian burung perawal, enter. Misalnya di sini kita ingin mengubah warna H1 ini menjadi warna biru. Caranya setelah seperti ini. Maksud dari H1 di sini adalah kita memilih atau memanggil tag yang ingin kita ubah. Karena kita ingin mengubah H1 ini, maka kita tulis H1 di sini, kurung perawal, lalu color, dan kita pilih yang blue. Teman-teman bisa lihat, sini teksnya udah berubah. Terus setelahnya kita ingin teks T-nya itu berwarna ungu misalnya. Kita bisa lakukan hal yang sama. Seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan letak kepada tulisan-tulisan di sini. Misalnya tulisan di sini kita pengen pindah ke kanan atau ke tengah, kita bisa lakukan dari keseluruhan. Kemudian text align center, maka seluruh item atau seluruh teks yang ada di dalam body sini, di dalamnya ada H1, image, paragraf yang ada di dalam body sini, maka akan pindah ke kanan, ke tengah. Kita bisa rubah juga kalau kita mau ke kanan, right, maka akan ke kanan semua. Tapi sini kita akan ubah ke center. Mungkin segini saja untuk pemanggilan CSS internal dan projectnya. Sekarang kita lanjut ke eksternal CSS. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan cara pemanggilan CSS yang kedua, yaitu eksternal. Caranya teman-teman bisa bikin file terlebih dahulu, bikin folder, kemudian buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Sini teman-teman bikin file HTML dulu. Setelahnya teman-teman bisa masukin HTML dasarnya. Nah, kemudian karena kita akan memanggil CSS dengan eksternal, maka kita harus membuat file CSS terlebih dahulu. Misalnya kita tulis ini external CSS.
Nah, maka file CSS eksternal kita sudah jadi, cuman HTML dan CSS ini belum terkonek atau belum tersambung. Cara menyambungkannya, kita bisa di dalam head ini kita bisa taruh link, kemudian bisa taruh nama file CSS eksternal kita. Nah, setelah ini maka HTML dan CSS-nya sudah tersambung. Di dalam mini project ini saya akan membuat table dan akan diedit menggunakan CSS. Ini cara membuat table, teman-teman bisa bikin table seperti ini. Kemudian di dalam table ini opsional, teman-teman bisa menggunakan head untuk table head yang paling atas. Kemudian di dalamnya harus ada tr atau table row. Kemudian dalam table row ada head atau table head. Table head itu tulisannya akan seperti TK, yaitu tebal. Ini saya akan membuat 3 nomor, nama, dan usia. Kita lihat di show previewnya. Setelahnya kita akan membuat di bawah table head ini, kita akan membuat di body atau table body. Di dalamnya harus ada tr juga. Kemudian di dalam tr ada td atau table data. Kita akan buat 3 juga. Bedanya table data dengan table head yang di atas ini. Kalau table head itu tebal, teman-teman bisa lihat sini, tulisannya bold. Kalau table data, tulisannya normal seperti biasa. Nomor 1, namanya, umurnya 20. Kemudian kita lanjut lagi, masih dalam body. Kita buat tr-nya lagi, dan bikin td-nya lagi. Nomor 2, namanya Ahmad. Kemudian usianya 12. Supaya cepat kita copy paste aja, terus di paste di bawahnya tr. Kita ganti namanya, nomor, nama, dan usianya. Kalau sudah seperti ini belum ada garis-garisnya. Garis-garisnya itu namanya border. Mungkin bisa pergi ke table sini, kemudian tulis border, dan tulis 1. Maka bordernya akan terlihat seperti ini. Setelahnya kita akan edit dengan menggunakan eksternal CSS kita. Yang pertama ingin saya edit adalah tabelnya. Kita bisa tulis tabel di sini. Kemudian campur awal. Kemudian misalnya kita ingin membuat seluruh background warna tabelnya berwarna, kita bisa tulis background color, kemudian pilih warna yang ada di sini, maka akan berubah background color. Kemudian saya ingin membuat supaya tabel di sini terlihat lebih besar. Kita bisa tulis width, kemudian tulis angka misalnya 300 px, akan melebar seperti ini, dan saya akan membuatnya menjadi 500 px seperti ini. Kemudian kita akan mengedit table head yang di atasnya seperti ini. Terlebih dahulu kita akan edit warnanya. Di table head
kita misalnya bisa langsung diedit menggunakan tag table head, cuman di sini kita akan bikin class. Classnya adalah table head, kemudian kita bisa edit di sini. Kalau teman-teman menggunakan class, teman-teman bisa memanggilnya menggunakan titik dan menulis nama dari kelas tersebut. Kalau sudah, masukkan kurung perawal. Kemudian kita bisa tulis background color, kita kasih hitam. Kemudian untuk tulisannya kita color, kemudian bisa tulis white. Ini jadi. Kemudian untuk table data yang pertama, yaitu yang nomor 1, kita akan tulis di tr-nya, kita akan buat class di tr-nya. Classnya table 1. Kemudian di sini kita akan memanggilnya dengan titik table 1, kemudian kurung perawal, dan kita akan mengganti background color dan colornya. Colornya jadi kemudian colornya menjadi white juga. Kemudian kita lanjut ke table yang kedua. Kita bisa taruh kelasnya di table row-nya, tulis table 2, kemudian kembali ke CSS dan titik table 2, kurung perawal, lalu background color. Di sini kita pilih yang ini, dan colornya kita pilih yang white juga. Mungkin kita ganti jangan white karena nggak terlalu kelihatan, kita biarin hitam aja. Lanjut ke table ketiga. Di sini kita bikin kelasnya juga table 3. Kita pergi ke CSS-nya, titik table 3, kurung perawal, kemudian kita ganti background colornya, misalnya dengan warna ini. Nah, teman-teman di sini bisa ganti manual. Mungkin bisa arahin kursornya ke warna sini, kemudian pilih warna yang pengen teman-teman ubah. Misalnya di sini. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian color dari warnanya, color dari tulisannya kita ganti ke putih supaya kelihatan. Nah, setelah sudah, sekarang saya ingin mengedit setiap table dengan hover supaya ketika diinteraksi akan berubah warnanya. Kita bisa copy paste dulu table 1, pindahin ke bawahnya, dan di akhirnya kita tulis hover. Di sininya kita ubah background color yang tadinya ungu, sekarang kita ubah jadi ungu yang lebih gelap. Kita bakal manual aja, kita coba. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, ketika ini diinteraksi maka akan berubah warnanya itu karena kita menggunakan water, kemudian backgroundnya kita ganti. Misalnya tulisannya mau berubah juga warnanya, kalian bisa dengan cara yang sama, color menjadi kuning, maka akan berubah seperti ini. Kita akan lakukan pada table-table yang lainnya juga. Kita copy paste.
Kita gunakan hover. Teman-teman bisa lihat kalau suatu teks di HTML atau CSS itu sangat sensitif. Teman-teman bisa lihat, misalnya di sini titik label 1 langsung titik 2 hover, maka yang berubah itu satu baris. Tapi apabila teman-teman memberikan spasi di sini, jadi titik label 1 spasi titik 2 hover, maka yang berubah hanya satu tabel. Jadi teman-teman harus teliti dengan apa yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini kita ganti ke warna yang lebih gelap seperti ini. Kita ubah juga tulisan colornya jadi warna putih. Dia akan berubah seperti ini. Di sini kita hilangkan saja spasinya. Dan lanjut ke tabel 3, copy paste. Bikin lanjut ke video selanjutnya. Yang terakhir adalah cara pemanggilan CSS menggunakan internal. Jadi teman-teman bisa ke source Jobot, kemudian teman-teman bikin file baru, jadi langsung satu baris. Mungkin sekian tutorial dari pemanggilan baru menggunakan external CSS dan mini project yang masukkan HTML. Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, cara untuk pemanggilan inline CSS adalah seperti ini. Misalnya teman-teman nulis satu, kemudian teman-teman bikin tulisan merah seperti ini. Kita lihat di show preview. Nah, cara untuk mengganti adalah kita menggunakan style, kemudian color, dan kita ubah jadi warna merah. Nah, ini adalah contoh CSS inline. Mungkin bisa lakukan kembali. Kita di paragraf kita bikin lorem 10 kalimat. Nah, di tag nya kita tulis style, kemudian tulis color, kemudian tinggal masukkan warna yang kalian inginkan, maka akan berubah warnanya. Mungkin sekian untuk tutorial pemanggilan inline CSS dan sedikit mini project. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.